Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Kaum muslimin yang kami hormati, bagian dari kaidah syar'i yang perlu kita perhatikan adalah jaga baik-baik jangan sampai kita melakukan kedustaan. Karena terkadang disebabkan kedustaan seseorang melakukan berbagai macam perbuatan yang itu merugikan dirinya sendiri. Bahkan tidak hanya dirinya, termasuk orang lain. Bahkan dia keluar modal banyak disebabkan karena sebuah kedustaan. Apalagi ketika kedustaan itu dikaitkan dengan masalah agama. Karena itulah Nabi SAW memberikan ancaman yang sangat berat bagi orang yang melakukan kedustaan atas nama agama. Rasulullah SAW bersabda, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaknya dia siapkan tempatnya di neraka. Dan Nabi SAW juga mengingatkan, ketika kita mendapatkan sebuah berita atau kabar atas nama beliau, yang saya maksud adalah berisi hadis Nabi SAW, namun ternyata kita meragukan kebenarannya, maka Nabi SAW melarang bagi kita untuk menyebarkannya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim di muqaddimahnya, Nabi SAW bersabda, "Man haddatsa anni bi haditsin yura annahu kadzibun fa huwa ahadul kadzibain." Barang siapa yang menyampaikan satu hadis dariku dan dia punya anggapan hadis itu adalah hadis dusta, maka berarti dia termasuk salah satu di antara pendusta. Karena itulah kita sangat menyayangkan ketika ada beberapa kaum muslimin yang mereka menjadi korban kedustaan akan adanya berita terkait masalah dukhan, yaitu pada waktu Ramadan di pertengahannya tanggal 14 atau 15 jatuh di hari Jumat. Padahal hadis itu adalah hadis yang palsu, yang sengaja dibuat oleh manusia kemudian disebarkan dalam rangka untuk meresahkan masyarakat. Kita di kesempatan kali ini akan membahas sedikit tentang apa itu dukhan dan bagaimana penjelasan dukhan yang disampaikan oleh para ulama. Ad-dukhan betul ini termasuk salah satu di antara tanda hari kiamat, dan di antara dalil bahasanya ad-dukhan adalah tanda hari kiamat firman Allah di surat Ad-Dukhan ayat 10 hingga 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanim mubin yaghshan nasa hadza 'adzabun alim rabbana kshif 'annal 'adzab inna mu'minun." Fartaqib, maka tunggulah, yauma ta'tis sama'u bidukhanim mubin, ketika langit membawa kabut, membawa dukhan yang sangat nyata. Yaghshan nas, yang dukhan itu meliputi manusia, menutupi manusia. Hadza 'adzabun alim, lalu itulah adab yang pedih. Rabbana, kemudian manusia berdoa, "Ya Allah, ikshif 'annal 'adzab, ikshif 'annal 'adzab, lenyapkanlah adab ini dari kami. Inna mu'minun, sesungguhnya kami hamba-hambamu yang beriman." Dan juga disebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim dan yang lainnya, Nabi SAW pernah bersabda, "Badiru bil a'mali sittan." Bersegeralah untuk melakukan amal soleh sebelum datangnya 6 tanda kiamat. Kemudian Nabi SAW menyebutkan 6 itu apa saja? Tulu asyamsi min maghribiha, awid dukhan, awid dajjal. 6 itu diantaranya adalah matahari terbit dari barat. Ketika orang beramal soleh, melakukan ketaatan, sudah enggak lagi diterima oleh Allah Ta'ala, karena sudah habis waktunya, batas waktunya sudah selesai. Awid dukhan, atau munculnya dukhan.
yang itu menunjukkan salah satu di antara tanda kiamat, awid dajjal atau munculnya dajjal yang membuat orang susah untuk melakukan ketaatan, dan beberapa tanda yang lainnya yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Selanjutnya, apa dukhan yang dimaksud dalam ayat dan hadis di atas? Ulama berbeda pendapat dalam memahami dukhan pada ayat yang ada di surat Ad-Dukhan ayat 10 sampai 12. Pendapat yang pertama, dukhan yang dimaksud adalah kondisi kelaparan yang dialami oleh orang Quraisy, oleh masyarakat Quraisy karena kering yang berkepanjangan. Dan ini terjadi setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah. Saking panasnya suasana tanah ketika itu, sehingga debu berterbangan di mana-mana. Dan jadilah seperti kabut yang isinya adalah bintik-bintik debu. Dan debu dalam bahasa Arab, ya, debu yang berterbangan dalam bahasa Arab itu disebut dengan dukhan. Dan ini merupakan keterangan Ibnu Qutaibah seperti yang disebutkan oleh Ibnu Ashur dalam kitab tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir. Dan pendapat yang pertama ini diriwayatkan dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dan diikuti oleh beberapa ulama setelahnya. Masruq, salah satu muridnya Ibnu Mas'ud, seorang ulama tabi'in, Imam Masruq, beliau pernah menceritakan ada seseorang yang bercerita di Kindah bahwa akan datang dukhan di hari kiamat, lalu menyambar telinga dan penglihatan orang-orang munafik, sementara orang mukmin mereka hanya seperti kena pilek. Mendengar ini kami kaget, lalu kami mendatangi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang ketika itu sedang istirahat. Beliau pun marah dan mengatakan, siapa yang punya ilmu silahkan bicara, dan siapa yang tidak punya ilmu ucapkan Allahu a'lam. Lalu Ibnu Mas'ud mengatakan, menceritakan tentang makna dukhan, inna Quraisyan abta'u 'anil Islam fada'a 'alaihimun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam faqala Allahumma a'inni 'alaihim bisab'in kasab'i Yusuf. Sesungguhnya Quraisy mereka tidak mau masuk Islam, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mendakwainya dalam waktu yang lama. Lalu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, beliau mendoakan bagi orang Quraisy, ya Allah, bantulah dakwahku dengan datangkan musim kering selama 7 tahun, sebagaimana musim kering 7 tahun yang pernah dialami oleh Yusuf. Yang dimaksud dengan sabak, meskipun di sini artinya 7, namun maksudnya adalah musim kering. Dan di zaman Yusuf musim kering itu terjadi selama 7 tahun. A'inni 'alaihim bisab'in kasab'i Yusuf. Bantulah aku agar dakwahku bisa diterima oleh mereka dengan datangkan musim kering sebagaimana musim kering yang pernah dialami di zaman Yusuf. Fa akhadathum sanatun hatta halaku fiha. Akhirnya mereka pun mengalami musim kering yang berkepanjangan sampai banyak di antara mereka yang mati. Wa akalul maitah, di antara mereka makan bangkai, wal idham, kemudian nitili tulang-tulang. Wa yara rajulu ma bainas sama'i wal ardi kahayatid dukhan. Dan orang ketika itu melihat antara bumi dan langit itu seperti dukhan. Ada asap mengepul, padahal itu sebenarnya adalah debu yang berterbangan disebabkan suasana tanah yang sangat kering. Keterangan Ibnu Mas'ud ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Imam Ahmad dalam musnadnya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu juga pernah mengatakan tentang tanda kiamat. Kata beliau, khamsun qad madaina, al-lizamu war-rumu wal-batsyah wal-qamar wad-dukhan. Ada 5 tanda kiamat yang sudah terjadi. Dan beliau menyebutkan menangnya Romawi melawan Persia. Kemudian ada peristiwa Al-Qamar, bulan terbelah, dan termasuk diantaranya adalah munculnya Ad-Dukhan.
Dan keterangan Ibnu Mas'ud juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Kemudian pendapat yang kedua, bahwa yang dimaksud dukhan adalah asap tebal yang muncul di akhir zaman. Dan ini bisa dilihat oleh seluruh manusia. Dan ini merupakan pendapat Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, dan diikuti oleh mayoritas ulama, termasuk yang dinilai lebih kuat oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mengatakan, lam tamdi ayatud dukhani ba'du. Ya'khudul mu'minu kahayati az-zukam wa tanfakhul kafiru hatta yanfudha. Dukhan itu belum terjadi. Orang mukmin ketika mengalami dukhan, ketika dia mengalami situasi dukhan, maka dia seperti orang yang pilek. Lalu asap itu menghembus orang kafir sampai mereka binasa, sampai mereka meninggal. Dan ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Umar radhiyallahu anhu juga mengatakan, yakhrujud dukhan fa ya'khudul mu'minu kahayati zakmah wa yadkhulu fi masami'il kafir wal munafiq hatta yakuna karra'sil hanid. Akan keluar dukhan, lalu orang mukmin kena imbasnya seperti orang yang pilek. Kemudian asap itu masuk ke telinga orang kafir dan orang munafik hingga kepala mereka seperti binatang panggang. Ini disebutkan dalam tafsir At-Tabari. Wallahu ta'ala alam. Intinya, peristiwa ad-dukhan, ulama berbeda pendapat apakah itu sudah terjadi ataukah belum terjadi, dan apakah itu terjadi 2 kali ataukah sekali. Ada perbedaan dalam masalah ini. Kalau yang dirajihkan oleh Ibnu Katsir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahasanya ad-dukhan terjadi di akhir zaman, belum terjadi ketika sahabat radhiyallahu anhu masih hidup. Dan ada juga yang mengatakan ad-dukhan terjadi di 2 waktu, di awal zaman dan di akhir zaman. Dan ini merupakan pendapat Ibnu Mas'ud, pendapat Mujahid rahimahullah, salah satu di antara muridnya Ibnu Abbas. Al-Qurtubi meriwayatkan, qala Mujahid, kata Mujahid, kana Ibnu Mas'udin yaqul huma dukhanan qad madha ahaduhuma walladhi baqiya yamla'u ma bainas sama'i wal ard. Mujahid menukil pendapat Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud mengatakan, jadi sehingga Ibnu Mas'ud ada 2 riwayat dalam masalah ini. Dukhan itu ada 2. Dukhan yang sudah terjadi, dan yang kedua dukhan yang nanti akan memenuhi antara langit dan bumi. Dan itu belum terjadi. Wala yajidul mu'minu minhu illa kazzakmah wa ammal kafiru fatasqubu masami'ahu. Dan mukmin ketika itu, pada waktu peristiwa dukhan, dia hanya seperti orang yang mengalami pilek. Lalu dukhan itu masuk dan menembus lubang-lubang telinga orang-orang kafir. Ini disebutkan oleh Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tadhkirah. Wallahu ta'ala alam. Dan apa yang sudah terjadi, seperti yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud, jika kita anggap bahasanya pendapat yang ketiga ini adalah pendapat yang lebih kuat, dukhan itu ada 2, ya. Dukhan yang terjadi di zaman Nabi SAW, dan yang kedua dukhan di akhir zaman. Jika kita menguatkan pendapat ini, maka untuk yang pertama kita yakini dukhan yang sudah terjadi waktu di zaman Quraisy tidak dialami oleh kaum mukminin. Orang-orang muslim yang berada di Madinah, mereka tidak mengalami situasi ganasnya dukhan sebagaimana yang dialami oleh orang-orang kafir. Sedangkan untuk jenis dukhan yang kedua, yang itu muncul di akhir zaman, kita tidak bisa pastikan waktunya kapan. Apakah ada kaitannya dengan bulan Ramadan ataukah tidak? Yang jelas yang kita yakini adalah sebagaimana berita yang disampaikan. Dan tidak perlu kita tambah-tambahkan, tidak perlu dikasih ramalan dan seterusnya. Karena dengan menambahkan seperti ini berarti termasuk di antara bentuk rajmam bil ghaib, menebak-nebak hal yang gaib
yang itu dilarang dalam agama kita. Ada satu kaidah yang sederhana dalam masalah perkara yang gaib. Para ulama mengatakan bahwasanya dalam masalah berita yang gaib, baik terkait berita masa silam, seperti cerita para nabi, cerita orang soleh di masa silam, atau terkait berita di masa mendatang, seperti tanda-tanda kiamat, kemudian peristiwa-peristiwa besar di masa mendatang. Maka kaidahnya adalah kita cukup menerima informasi yang sudah ada dan tidak perlu kepo. Tidak perlu kepo. Yang saya maksud, kita tidak perlu mencari-cari tahu pelengkap informasinya. Karena kadang Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang nabi di masa silam itu tidak detail, tidak lengkap. Misalnya tentang Ashabul Kahfi. Mereka tidur di dalam gua bersama anjingnya. Kemudian kadang orang kepo, gua itu besarnya berapa? Di dalamnya ada apa? Anjingnya warnanya apa? Yang tidur Ashabul Kahfi ini jumlahnya berapa? Siapa saja namanya? Itu kepo namanya. Karena tahu dan tidak tahu dalam masalah ini tidak menambah dan tidak mengurangi iman. Karena itu yang lebih tepat adalah pada waktu kita mendapatkan sebuah berita tentang masalah gaib, terima saja apa adanya dan Anda ceritakan kepada yang lain sebagaimana apa adanya. Tidak perlu dikasih tambah-tambahan yang itu tidak punya dasar sama sekali. Betul bahasanya kita boleh menambahkan apa yang ada dalam Quran dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jika memang itu cocok. Tapi kalau hadisnya nggak ada, jangan dibuat-buat. Termasuk juga masalah akhir zaman. Allah bercerita tentang masalah misalnya apa? Adanya pertikaian antara raja dengan raja tertentu, adanya penaklukan, nanti ada ini. Nggak perlu dikarang-karang, nggak perlu ditambah-tambahi. Terima saja apa adanya dan kita membenarkan, kita mengimani apa yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang itu merupakan wahyu dari Allah dan kita tidak perlu kepo untuk nambah-nambahi. Posisi kenapa orang menjadi tertipu dalam masalah ini adalah karena dia terlalu kepo dalam masalah hari akhir. Padahal sebenarnya apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang hari akhir, tanda-tanda kiamat, bisa kita dapatkan dalam kitab-kitab ulama dan bahkan banyak di antaranya yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Maka Anda bisa baca dan imani jika hadis itu adalah hadis yang sahih, benar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita tidak perlu nambah-nambahi karena penambahan seperti ini tidak akan memberikan maslahat apapun bagi umat dan bahkan bisa jadi memberikan madarat dan bahaya bagi umat. Kemarin saya cukup sedih ketika mendapatkan berita ada beberapa masyarakat yang mereka persiapan untuk menghadapi situasi yang katanya dukhon yang akan terjadi di pertengahan Ramadan karena bertepatan dengan hari Jumat. Bahkan sampai rumahnya dijual murah, kemudian dia pindah ke gunung dalam rangka untuk menghindari situasi tsunami, menyiapkan bahan makanan yang sangat banyak. Ternyata ketika tidak terjadi apapun, dia merasa sedih. Saya tertipu oleh beberapa dai yang mereka meramalkan tentang dukhon dan seterusnya. Waliyadzubillah, semoga ini tidak terjadi bagi kaum muslimin yang lain. Kalaupun sempat terjadi pada sebagian kaum muslimin, semoga tidak terjadi pada kaum muslimin yang lain. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi kesadaran akan pentingnya berkata jujur dan menyebarkan kejujuran, apalagi jika itu terkait dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan sebagai muqaddimah.